Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian yang melihat video ini di mana saja dan kapan saja. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas mata kuliah Fisiologi Hewan. Topik video kita kali ini adalah tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, sistem pernapasan itu juga disebut dengan sistem respirasi. Nah, pada manusia, ya kan, sistem pernapasan atau juga dikenal sebagai sistem respirasi terdiri dari paru-paru, pembuluh pernapasan bagian atas. Ya kan? Ini pembuluh pernapasan bagian atas itu kayak hidung, mulut, laring, dan trakea. Saluran udara pernapasan bagian bawah itu termasuk paru-paru, ya kan, yang di dalam paru-parunya itu adalah ada bronkus dan bronkiolus. Terus saluran udara pernapasan akhir yang memungkinkan gas terjadi yang melibatkan bronkiolus, pernapasan kantung alveolar dan alveoli. Dan berbeda dengan sistem kardiovaskuler yang dibungkus dan tertutup, sistem pernapasan itu terbuka ke atmosfer untuk memungkinkan asupan udara saat bernafas. Selama inspirasi atau menghirup udara atmosfer yang mengandung sekitar 21% oksigen ditarik ke dan melalui sistem hidung atau mulut dan turun ke dalam struktur yang lebih kecil dari paru-paru ke alveoli. Oksigen ditukar dengan akumulasi gas karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari kegiatan metabolisme sel-sel tubuh. Oksigen ditukar dan diambil dari paru-paru dalam sistem peredaran darah yang akan digunakan oleh tubuh selama aktivitas seluler, sedangkan karbon dioksida akan dilepas dari tubuh selama ekskresi atau mengembuskan napas. Itu adalah pada saat pertukaran gas, ya kan? Teman-teman pada tahu fungsi utama dari sistem pernapasan adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran gas ini disebut respirasi dan terjadi antara atmosfer, darah, dan sel dalam fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama itu ada ventilasi pulmonari. Kata pulmo merujuk ke paru-paru dan ventilasi pulmonari adalah istilah lain untuk pernapasan. Udara dihirup atau ditarik ke dalam paru-paru dan kemudian dikeluarkan lagi dari paru-paru. Fase yang kedua itu adalah respirasi eksternal. Pertukaran gas yang terjadi antara paru-paru dan darah. Pada respirasi eksternal, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Dan fase yang ketiga, respirasi internal atau respirasi jaringan. Pertukaran gas terjadi antara darah dan sel jaringan. Pada respirasi internal, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida, ya kan? Dengan catatan, respirasi seluler atau oksidasi adalah reaksi metabolik yang terjadi di dalam sel. Ia menggunakan oksigen dan glukosa dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Produk sampingan dari respirasi seluler adalah karbon dioksida. Dikarenakan kebanyakan kita udah pada tahu ya tentang sistem pernapasan manusia, jadi tak jelasin secara singkat lagi untuk mengulang kembali itu komponen dari sistem respirasi dan beserta fungsinya. Komponen yang pertama itu adalah hidung.
Fungsinya itu adalah lubang hidung memungkinkan udara untuk masuk dan keluar rongga hidung. Filter rongga hidung menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Komponen yang kedua itu adalah faring, yang fungsinya membawa udara antara rongga hidung dan laring. Faring menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup, berfungsi sebagai jalan terusan untuk makanan dari mulut ke kerongkongan, menyertakan tekanan udara dengan menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui tabung pendengaran. Komponen yang ketiga itu ada laring, yang fungsinya membawa udara antara faring dan trakea, mengandung pita suara untuk menghasilkan suara dalam vokalisasi dan mencegah objek masuk trakea. Yang keempat itu komponennya trakea, membawa udara antara laring dan bronkus dan memfilter, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Yang kelima itu adalah ada bronkus, membawa udara antara trakea dan bronkiolus, yang berfungsi memfilter, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Yang keenam ada bronkiolus, yang fungsinya mengatur laju aliran udara melalui bronkokonstriksi dan bronkodilатasi. Yang ketujuh ada alveoli, yang fungsinya memungkinkan pertukaran gas antara udara di alveoli dan darah dalam kapiler sekitarnya. Selanjutnya itu adalah mekanisme pernapasan, ya kan? Selama inspirasi atau menghirup udara, otot-otot interkostal eksternal yang berada di antara kontraksi rusuk menggerakkan tulang rusuk ke atas dan keluar. Otot diafragma juga akan berkontraksi dan membentuk kubah yang datar. Ini meningkatkan ruang di paru-paru dan menyebabkan udara secara otomatis itu ditarik ke dalam paru-paru. Nah, selama ekspresi atau mengeluarkan udara, otot-otot interkostal eksternal berelaksasi dan tulang rusuk kembali ke posisi istirahat mereka, ya kan? Diafragma berelaksasi kembali ke bentuk kubah aslinya. Ini menyebabkan ruang di paru-paru menjadi lebih kecil dan memaksa udara untuk keluar dari paru-paru. Nah, langsung saja kita masuk ke sistem pernapasan yang ada pada hewan, ya kan? Nah, pendahuluannya yang tadi kita sudah bahas, pertukaran gas. Pernapasan itu adalah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh, ya, melalui proses difusi. Nah, langsung saja kita masuk ke alat respirasi pada hewan, ya. Alat respirasi pada hewan itu banyak macamnya, antara hewan yang satu dan hewan yang lainnya. Ada yang alatnya itu berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme itu yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen itu langsung berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuhnya, ya kan? Nah, contoh yang tadi itu adalah hewan-hewan yang bersel satu seperti porifera, coelenterata, protozoa, dan cacing. Pada keempat hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan langsung masuk ke dalam rongga tubuh. Nah, kita masuk ke hewan invertebrata. Alat respirasi yang pertama nih,
alat respirasi pada serangga. Trakea atau corong hawa adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau exoskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Nah, oksigen dari luar itu masuk melalui spirakel. Kemudian udara yang ada dalam spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea yang selanjutnya pembuluh trakea akan bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut tracheolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam hewan. Tracheolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut tracheoblas. Pertukaran gas terjadi antara tracheolus dengan sel-sel tubuh. Tracheolus mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan atau transportasi pada vertebrata. Yang kemudian masih di hewan invertebrata itu adalah contoh dari hewan kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba dalam famili Archanida yang hidup di darat memiliki alat pernapasan yang berupa paru-paru buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel, tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti paru-paru pada vertebrata. Nah, kemudian contoh hewan masih yang invertebrata itu ada protozoa. Karena protozoa itu adalah hewan yang bersel satu, makanya hewan ini masuk ke dalam golongan yang melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contoh hewan dari famili protozoa itu adalah amoeba. Nah, masuk pada masih invertebrata juga. Ini pada cacing. Golongan cacing atau vermes terbagi dalam 3 filum. Ada cacing pipi, Platyhelminthes. Pernafasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi juga. Dan pada cacing gilik tidak bersegmen atau Nemathelminthes, pernapasan juga melalui difusi lewat permukaan tubuh. Nah, dan cacing gilik bersegmen atau Annelida, pernapasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Masuk pada hewan vertebrata.
Yang pertama itu ada pada hewan ikan. Hewan ikan itu memiliki alat pernapasan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutup oleh tutup insang yang disebut operkulum atau tutup insang. Sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyaringan makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Kemudian pada hewan vertebrata itu ada hewan katak. Pada katak, oksigen berdifusi melalui selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya berada di dalam air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di dalam rongga mulut. Selain bernafas dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak bernapas juga dengan paru-paru. Walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru yang ada pada mamalia atau pada kita manusia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung, tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang sangat pendek. Katak dalam daur hidupnya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Pada waktu muda berupa berudu dan setelah dewasa hidup di darat. Mula-mula berudu bernapas dengan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepala. Insang tersebut selalu bergetar dan mengakibatkan air sekitar insang selalu berganti. Oksigen yang terlarut di dalam air berdifusi di dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat di dalam insang. Kemudian pada hewan reptilia, paru-paru reptilia berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal dan kura-kura, buaya, paru-paru lebih kompleks. Dalam beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya berstruktur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Yang terakhir masih pada hewan vertebrata itu ada pada burung atau aves.
Burung, tempat berdifusi gasnya pernafasan terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Di tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah teka yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin, dan pada akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Di dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat singkring yang di dalam bagiannya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Nah, bergetarnya selaputnya tadi menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder yang dapat dibedakan menjadi ventrobronkus atau di dalam ventral, dan dorsobronkus yang terdapat di dalam dorsal. Ventrobronkus dihubungkan dengan desobronkus oleh banyak parabronkus. Nah, parabronkus berupa tabung-tabung kecil. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa yang disebut sakus pneumaticus yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai menyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-pundi hawa, maka pernafasan pada burung menjadi lebih efisien. Pundi-pundi hawa terdapat di pangkal leher, ruang dada bagian depan, antara tulang selangka, ruang dada, dan bagian belakang, dan di rongga perut. Demikian teman-teman, itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan diketik di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan kalian, selalu pakai masker. Saya Noval Rifki Siregar akan kembali melanjutkan kegiatan di dunia fana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.